semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang kitab suci Perjanjian Lama, yaitu perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Maka pada pertemuan ini kita belajar tentang kitab suci Perjanjian Baru yang bersumber dari pengalaman hidup manusia akan Yesus Kristus. Maka untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan ini, maka mari kita awali dengan berdoa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang selalu menyertai kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, kami akan belajar tentang kitab suci Perjanjian Baru. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami mampu mengikuti pembelajaran ini seturut dengan kehendak-Mu, serta kami mampu mewartakan kabar gembira kepada sesama kami, agar kasih dan rahmat-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami maupun sesama kami. Inilah doa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Ibu dimanapun berada, Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita maupun mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Maka penjelasan tentang pembelajaran kitab suci Perjanjian Baru akan kita pelajari dalam PowerPoint berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru berisi tentang kesaksian dan renungan yang mendalam dari umat Kristen perdana mengenai Yesus Kristus. Inti pewartaan yang disampaikan di dalamnya ialah bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Penyelamat. Beberapa orang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menuangkan kesaksian-kesaksian tersebut ke dalam bentuk tulisan. Bentuk tulisan mereka disebut Perjanjian Baru karena berisi tentang perjanjian antara Allah dan manusia yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus dan ditulis setelah Yesus bangkit. Perjanjian Baru melanjutkan dan menyempurnakan Perjanjian Lama. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa Perjanjian Lama itu berisi tentang perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Nah, lalu karangan yang bermacam-macam akhirnya membentuk kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru merupakan karya iman dari berbagai penulis yang ditulis dalam kurun waktu yang cukup panjang dalam aneka ragam bahasa dan bentuk kesastraan. Karya iman dari berbagai penulis disusun dengan bimbingan Allah melalui ilham Roh Kudus. Nah, karena melalui bimbingan Roh Kudus, makanya para rasul mampu menulis kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Para penulis menulis tentang Allah, tentang manusia di hadapan Allah, dan relasi timbal balik antara Allah dengan manusia. Gereja menghormati kitab suci seperti gereja menghormati tubuh Kristus. Hal itu jelas tampak dalam liturgi, terutama dalam liturgi Ekaristi. Nah, pada perayaan Ekaristi ada sikap-sikap yang harus diikuti oleh umat. Contohnya bersujud, menyembah, duduk, dan berlutut. Nah, inilah yang dilakukan para umat dalam mengikuti liturgi Ekaristi.
Hanya ada satu meja santapan kehidupan gereja yang terdiri dari meja sabda Allah dan meja Tuhan tubuh Kristus. Sabda Allah merupakan santapan kehidupan gereja atau umat beriman. Maka gereja tidak dapat bertumbuh, berkembang, dan diperbaharui tanpa sabda Allah. Kitab suci mempunyai tempat yang sentral dalam kehidupan gereja. Nah, sabda Allah harus dibaca, dipelajari, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sabda Allah itu berisi tentang apa yang terjadi di zaman dahulu, begitu juga yang terjadi di zaman sekarang. Hanya saja caranya yang berbeda-beda. Membaca kitab suci dalam rangka membina sikap iman ada 2 syarat, yaitu yang pertama, iman dan keyakinan bahwa kitab suci bukan surat kabar atau cerita pendek, melainkan kitab yang dipakai Tuhan untuk berfirman. Nah, melalui kitab suci kita tahu apa yang akan disampaikan Allah kepada manusia. Kitab suci itu isinya adalah semua tentang firman Allah. Yang kedua, ketekunan dan membiasakan diri membaca kitab suci. Jika kita sudah membiasakan diri membaca kitab suci, maka sabda Allah itu sudah mengalir di dalam kehidupan kita, maka kita mampu melaksanakannya apa yang diwartakan Allah kepada manusia melalui ilham Roh Kudus. Kitab suci merupakan ajaran Kristus dan para rasul yang dituliskan tidak terpisahkan dari tradisi suci, merupakan ajaran lisan dari Kristus dan para rasul. Sebab kitab suci berasal dari ajaran lisan dari Kristus dan para rasul yang kemudian dituliskan atas kemampuan para penulisnya dalam dorongan Roh Kudus. Injil-Injil adalah cerita mengenai Yesus ketika masih hidup di dunia, karyanya, wejangannya, dan perjuangannya sampai dengan Yesus menampakkan diri sesudah bangkit dari antara orang mati. Pertama-tama Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, penulis Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pembagian Perjanjian Baru. Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab sejarah hanya 1, yaitu Kisah Para Rasul. Surat-surat Paulus yang pertama, Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Surat-surat umum yang pertama adalah Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1-3 Yohanes, yang terakhir adalah Yudas. Lalu kitab apokaliptik adalah Wahyu. Tradisi suci dan kitab suci merupakan suatu warisan suci yang diberikan kepada gereja. Dengan berpegang teguh padanya, seluruh umat suci bersatu dengan para gembala, tetap bertekun dalam ajaran para rasul dan persekutuan dalam pemecahan roti dan doa-doa. Ini bisa kita lihat dalam Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Gereja menimba kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu, keduanya, tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa, kesalehan, dan hormat yang sama.
Gereja perdana mengajak dan mengundang orang-orang masuk dalam persekutuan umat Kristen awal untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Demikianlah penjelasan tentang materi kitab suci Perjanjian Baru. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita dan bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dapat kita ingat dan dapat kita bagikan terhadap sesama kita. Demikianlah pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.